Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan PPDB untuk tingkat SD dan SMP. Seperti apa tahapan pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pasaman Barat di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Andika Adisaputra. Selamat sore Andika, bagaimana tahapan PPDB yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih. Selamat sore Irwan. Pemirsa dari Kabupaten Pasaman Barat, kami laporkan bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara PPDB di Kabupaten Pasaman Barat sudah dimulai sejak tanggal 24 Mei kemarin dan direncanakan proses penerimaan peserta didik baru tersebut dilakukan hingga tanggal 24 Juni mendatang. Artinya dalam rentang waktu hampir 1 bulan tersebut, panitia pelaksanaan atau penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sederajat di Kabupaten Pasaman Barat melakukan sejumlah tahapan penerimaan. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan juga sekolah berupaya melakukan berbagai inovasi untuk bisa melaksanakan penerimaan dan menghindari kerumunan masyarakat ataupun calon peserta didik baru. Di beberapa sekolah saat ini sudah membuat website untuk pendaftaran peserta didik baru. Artinya dengan menggunakan website tersebut, calon peserta didik baru ataupun orang tua hanya bisa mengakses dari rumah ataupun dari mana saja dan mengupload data-data sesuai dengan syarat dan ketentuan dari sekolah tersebut. Di beberapa sekolah yang maksud kami berada di pusat kecamatan saat ini juga menerapkan sistem online dalam proses publikasi ataupun penyebaran brosur syarat dan ketentuan jadwal penerimaan peserta didik baru di wilayah zonasi mereka masing-masing. Pada tahun ini peserta didik baru di Kabupaten Pasaman Barat diterima melalui 4 jalur. Pertama, jalur zonasi, yang kedua jalur prestasi, ketiga jalur afirmasi dan juga jalur perpindahan orang tua. Irwan. Baik, lantas bagaimana dengan siswa yang berada di tempat yang memang blank spot atau tidak ada jaringan internet, Andika? Apakah juga pihak sekolah menyediakan posko untuk offline atau seperti apa? Ya, kami laporkan juga bahwa untuk Pasaman Barat sendiri memang tidak semua daerah yang bisa dijangkau dan diakses internet. Untuk beberapa daerah yang tidak memiliki website, atau maksud kami sekolah yang tidak memiliki website ataupun daerah yang berada di daerah pinggiran ataupun sekolah di daerah pinggiran, mereka melakukan dengan cara offline. Artinya di setiap sekolah penerimaan peserta didik baru tetap menerapkan dua hal tersebut. Jaringan online menjadi prioritas mereka dalam rangka menghindari kerumunan dan memudahkan calon peserta didik baru untuk mengakses informasi dan mengupload pendaftaran mereka. Sementara bagi masyarakat yang kategori yang tidak bisa mengakses internet ataupun tidak memiliki sarana untuk mengakses internet, sekolah tetap membuka posko. Dan posko tersebut terbagi menjadi beberapa titik. Pertama, posko yang berada di depan gerbang sekedar memberi dan mendapatkan informasi. Dan ada juga posko yang didirikan di ruangan tata usaha masing-masing sekolah yang diakomodir oleh panitia-panitia khusus. Namun dalam suasana pandemi ini, sekolah melakukan penerapan protokol COVID yang cukup ketat dalam melayani masyarakat ataupun calon peserta didik baru tersebut. Hingga hari ini kami dapat laporkan bahwa semenjak pandemi melanda, seluruh sekolah di Kabupaten Pasaman Barat sudah menyiapkan semua sanitasi dan tempat cuci tangan. Sehingga pada saat penerimaan peserta didik baru tahun ini, sekolah ataupun panitia tidak menjadi kesulitan dalam hal penerapan protokol tersebut. Karena semua sarana yang dibutuhkan sesuai dengan prokes sudah tersedia di sekolah. Salah satunya termogan dan juga tempat mencuci tangan dan tersedianya beberapa lokasi atau loket yang bisa mempermudah masyarakat dan menghindari kerumunan. Dan penerimaan peserta didik baru seperti ini sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan inovasi dengan beberapa sekolah yang bisa menggunakan jaringan internet ataupun website. Irwan. Baik, untuk selanjutnya Andika, bagaimana dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat saat ini, Andika? Ya, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat pasca Lebaran hingga saat ini masih terus terjadi penambahan kasus dengan jumlah yang berfluktuatif. Artinya memang hampir setiap hari ada penambahan kasus.
khusus untuk hari ini terjadi penambahan sekitar 9 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Peningkatan penambahan kasus tersebut membuat Pasaman Barat saat ini masih berstatus zona oranye, dan kondisi tersebut secara otomatis mewanti-wanti pemerintah dan juga Satgas agar tetap berwaspada dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi peningkatan status dari zona oranye menjadi zona merah. Dan hingga hari ini berdasarkan data dari Satgas, lebih dari 800 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasaman Barat, dengan jumlah meninggal dunia mencapai 52 orang. Dan hari ini terdapat 1 orang yang meninggal dunia, dan tadi siang sudah dimakamkan oleh tim relawan dari PMI Kabupaten Pasaman Barat dengan standar protokol COVID-19. Irwan. Baik, dengan masih terjadinya penambahan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, lantas seperti apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini? Ya, pencegahan penularan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat sejak beberapa minggu terakhir ataupun menjelang Lebaran hingga hari ini sangat masif dilakukan. Petugas gabungan dari Satgas dan juga anggota Polri dan TNI hampir setiap hari menggelar razia atau penegakan Perda nomor 6 tahun 2020. Penegakan perda tersebut dilakukan secara masif, baik secara individu ataupun tempat kerumunan masyarakat atau pusat keramaian, bahkan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Razia terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut dilakukan di beberapa titik, diantaranya di pusat Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Bundaran Simpang 4, dengan melibatkan jajaran terpadu dari TNI Polri. Bahkan saat ini petugas melakukan patroli di sejumlah lokasi yang dianggap rawan kerumunan seperti objek wisata dan juga tempat-tempat yang mungkin ramai dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Dan untuk penanganan sendiri, saat ini Pasaman Barat memiliki posko-posko PPKM yang berada di tingkat nagari, dan di nagari tersebut juga dibentuk tim-tim khusus yang menyebar di setiap jorongnya, sehingga pengawasan terhadap masyarakat yang positif hasil tracking ataupun masyarakat yang pelaku perjalanan sendiri bisa lebih ketat. Bahkan kemarin tim juga melakukan rapat dengan Satgas di Kabupaten Pasaman Barat, menyatakan akan mengoptimalkan pemerintahan nagari ataupun Satgas yang ada di nagari tersebut, karena secara jarak pengawasan di tingkat nagari akan lebih efektif sehingga bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan juga sejak Lebaran kemarin hingga hari ini juga tersedia ruang-ruang isolasi di setiap nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Irwan. Baik, terima kasih Andika terkait informasi Anda tentang PPDB tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pasaman Barat dan juga penyebaran COVID-19 yang saat ini Kabupaten Pasaman Barat memasuki zona oranye COVID-19. Terima kasih atas informasinya, tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali.